10 tahun, dan saya tidak mendapat 1 sen pun. Tapi saya punya setumpuk surat utang pasien. Saya bahkan tidak bisa membayar sewa bulan depan. Minggir. Geser. Cepat. Dr. Evelina, selamatkan dia. Tolong. Denyut nadinya setipis benang. Lemah dan hilang saat ditekan. Ini panas Yin terperangkap di meridian, dengan racun panas di paru-parunya. Kenapa dibawa selambat ini? Kami coba rumah sakit besar dulu. Mereka bilang dia butuh cuci paru ICU. Lebih dari miliar ratus per hari, Dr. Evelina. Tambang sudah tutup 3 tahun. Kompensasi kami hampir tidak ada. Dia pingsan begitu kami sampai rumah. Laura, apa kamu baik-baik saja? Aku merasa jauh lebih baik. Dadaku tidak terasa sesak lagi. Bibi Laura, dengarkan baik-baik. Jarumnya hanya melepaskan panas permukaan. Racunnya masih ada di tubuh Bibi. Saya akan meresepkan obat untuk Bibi. Mulai hari ini, dan selama sebulan ke depan, jangan makan makanan hangat atau tonik sama sekali. Juga jangan makanan pedas atau yang memicu panas. Jangan khawatir, Dr. Evelina. Saya akan ingat. Saya janji. Saya hanya akan makan kubis rebus polos. Dr. Evelina, berapa biaya pengobatan dan obatnya? Herbal untuk membersihkan paru-parunya mahal. Kita anggap 400 saja. Biaya jasa saya gratis. Semua orang sedang sulit. Terima kasih banyak, Dr. Evelina. Anda benar-benar orang suci yang hidup. Dr. Evelina, seluruh keluarga kami berutang budi pada Anda. Saat tambang membayar uang ganti rugi kami di akhir tahun, kami pasti akan membayar Anda kembali. Dr. Evelina, tolong simpan surat utang ini. Baiklah. Aurelia. CEO Aurelia Pharma. Minggir, jangan halangi jalan. Dr. Evelina kan? Tempat kumuh ini seharusnya sudah dihancurkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini untuk memberi Anda uang, Dr. Evelina. Kalau Anda tidak di sini untuk berobat, pergilah. Saya di sini untuk membuat Anda kaya, Dr. Evelina. Aurelia Pharma baru saja meluncurkan suplemen premium untuk penyakit paru kronis penambang. Ini $1 juta. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memakai jas putih, merekam video, dan mendukung produk kami. Uang itu milik Anda. Obatnya bagaimana? Bubuk jahe kering dan arang aktif, dicampur tepung ubi, digulung menjadi pil. Barang yang dijual per pon di pasar, seharga ribuan per kotak. Pantas saja Anda Dr. Evelina. Pengetahuan medis Anda mengesankan. Ini disebut kesehatan berbasis makanan. Jahe menghangatkan tubuh, dan arang menyerap racun. Kedengarannya efektif, kan? Penambang memakannya dan merasa panas di seluruh tubuh. Saat mereka bernapas lebih lega, mereka pikir itu berhasil, mereka rela membayar, dan saya rela menyediakannya. Semua untung. Ada apa dengan itu? Jahe kering bersifat panas dan mengeringkan. Bubuk arang menyumbat paru-paru. Racun di paru-paru mereka belum hilang. Dan Anda menambahkan segenggam pasir lagi. Dijual ke penambang, formula ini bukan obat. Ini bukan suplemen, ini hukuman mati. Keluar. Saya tidak akan menghasilkan uang darah seperti itu. Kamu punya nyali, tapi aku lupa bilang. Hak milik jalan penambang, aku beli semuanya kemarin. Kontrakmu kebetulan habis. Jangan bilang aku mempersulitmu, 50.000 setahun. Jika kau tidak bisa bayar sebelum malam, jika kau tidak bisa kumpulkan 50.000, aku akan suruh anak buahku lempar semua barangmu langsung ke jalan. Melihatmu yang miskin seperti ini, bisakah kau mengumpulkan 1.000? Kau pikir merawat orang di sini gratis, berlaga orang suci, akan membuat para gelandangan miskin ini bersyukur? Tunggu saja.
Beli semua telur di koperasi, lalu dirikan stan di luar klub lama. Kalau dia nggak mau kerja sama denganku, aku akan pastikan kau tidak akan pernah pulih. Rp50.000 sewa. Utang yang kubiarkan orang numpuk setidaknya mencapai 100.000. Kalau aku tagih setengahnya, itu cukup buatku. Ayo ambil telurnya. Semua dapat. Rekan-rekan penambang, Aurelia Pharma adalah perusahaan terpandang. Kami di sini khusus untuk membawa manfaat kepada semua rekan penambang. Evelina Rini bahkan tidak punya izin medis. Dia merebus ramuan hitam berbau busuk itu setiap hari. Itu semua racun yang bekerja lambat. Selama semua orang menandatangani. Pengaduan bersama ini terhadapnya, kalian bisa dapat sekeranjang telur setiap hari. Ditambah 1 dari Aurelia Pharma, eliksir emas hitam. Setelah dokter gadungan ini dihukum, Sterling Pharma akan menyediakan 2 juta lagi Sterling Pharma. Sterling, kepada setiap pelapor yang berani maju. Tuan Victor benar-benar orang suci. Kami, orang miskin, bergantung pada amalnya. Betul. Setelah minum obat Tuan Victor, dada saya terasa jauh lebih baik, dan saya bisa bernapas lebih lega. Nah, itu obat yang nyata. Beda dengan wanita itu, Evelina Rini. Selama 10 tahun, obatnya terlalu pahit untuk diminum. Seorang wanita menjalankan klinik di tambang. Dia bersama banyak pria sepanjang hari. Sendirian di balik pintu tertutup. Siapa tahu dia mengobati mereka atau apa? Betul, dia berutang pada kami untuk tekanan emosional. Tuan Victor bilang siapapun yang bersaksi langsung melawan dokter gadungan Evelina itu akan mendapat 1 kotak kalsium gratis. Evelina, apa yang kau lakukan? Bibi Laura, kenapa kau tanda tangani keluhan terhadapku? Kenapa aku tidak boleh melaporkanmu? Kamu bahkan tidak punya izin praktik. Setelah bertahun-tahun, siapa tahu apakah penyakit kami ini benar-benar nyata? Kamu penipu? 3 hari lalu, stagnasi panas pneumokoniosis menyerang jantungmu. Kamu hampir mati di luar klinikku. Aku menarikmu kembali dari pintu maut. Apa seorang penipu akan melakukan itu untukmu? Oh, sudahlah. Jangan ambil pujian. Tuan Victor memberitahuku segalanya. Kamu hanya menusukku dengan jarum dan beruntung. Satu-satunya alasan aku bangun adalah karena Tuhan menyelamatkanku. Hanya saja belum waktuku. Dan obat yang kau berikan pada kami sangat pahit. Pasti itu beracun. Apa kau tidak dengar semua obat itu beracun? Kamu beruntung kami tidak membuatmu membayar kami. Bibi Laura, apa yang terjadi dengan ruam di wajahmu? Apa kamu minum obatnya? Iya, aku minum obat Tuan Victor. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa bernapas jauh lebih mudah. Tidak seperti obat herbalmu yang jelek itu. Tangan dan kakiku tetap dingin setelah meminumnya. Aku bilang padamu 3 hari yang lalu, stagnasi panas pneumokoniosis kamu belum bersih. Selama 1 bulan, kamu harus menghindari apapun yang terlalu hangat atau bergizi. Pergi ke rumah sakit dan cuci perutmu. Atau kamu akan mati. Persetan denganmu, pembawa sial. Kamu cuma iri, karena Tuan Victor memberi kami keuntungan, kan? Dan kamu berani mengutukku mati? Aku mencoba menyelamatkan hidupmu, Bibi Laura. Evelina Rini, apa hebatnya menakuti beberapa orang tua? Kalau kamu benar-benar dokter, kenapa kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 50.000 untuk sewa? Pada akhirnya, kamu hanya seorang wanita. 10 tahun berjuang, dan hanya ini yang bisa kamu tunjukkan. Bercanda. Selalu berlaga orang suci. Kamu hanya ingin menipu uang kami. Lihat, semuanya. Selama bertahun-tahun, kami telah menandatangani surat utang dengannya. Sekarang, dia menggunakannya untuk mengancam kami. Baik. Mulai hari ini, hidup dan mati kalian tidak ada hubungannya denganku, Evelina Rini. Bagus, itu lebih baik. Kamu membantu kami hanya karena suamimu kabur, dan kamu tidak bisa punya anak. Kamu tidak punya siapapun untuk diandalkan di tambang. Kami kasihan padamu, jadi kami beli obat darimu. Dan sekarang,
kamu menggunakan surat utang itu untuk mengancam kami. Siapa Evelina Rini? Orang-orang menandatangani pengaduan bersama terhadap Anda, mengatakan Anda praktik tanpa izin selama bertahun-tahun dan menjual ramuan beracun. Dan melukai seseorang dengan serius? Saya Evelina Rini, tapi saya tidak pernah menjual sesuatu yang beracun. Pak Polisi, ini untuk Tuan Zhang di ruang ketel. Dia menderita silikosis. Tolong pastikan dia mendapatkannya. Dia tidak bisa bernapas malam ini tanpa itu. Cukup, tangan di atas kepala. Mulai sekarang, klinik Anda ditutup dan semua obat Anda akan disita dan diuji. Pak Polisi. Evelina Rini praktik kedokteran tanpa izin. Dia membunuh orang demi uang. Lebih dari 100 keluarga di Jalan Penambang, membubuhkan sidik jari pada petisi. Tuan Surya, rematik melumpuhkan kaki Anda selama 3 tahun. Anda bahkan tidak bisa berjalan. Saya memberi Anda akupunktur gratis dan membuat Anda kembali berdiri. Namun Anda membubuhkan sidik jari pada klaim bahwa saya menggunakan racun? Akupunktur Anda tidak berguna. Kaki saya sembuh hanya setelah minum eliksir emas hitam milik Tuan Victor. Apa obat Anda bisa menyaingi itu? Tak kusangka Anda akan melakukan ini. Saya menyelamatkan hidup kalian, meminjamkan uang untuk pengobatan, dan ini balasan kalian? Jika saya masuk penjara, kalian tidak perlu membayar utang. Tapi banyak dari kalian menderita penyakit langka dan kompleks yang hanya bisa saya obati. Tanpa saya, kalian bisa menunggu kematian. Evelina, nasibmu sudah tamat. Dan kau masih mengutuk kami? Begitu kami dapat uang, kami bisa ke rumah sakit besar manapun. Kenapa kami mau klinik amburadul? Bawa dia pergi. Dia pantas dihukum mati. Hukuman mati. Beri dia hukuman mati. Polisi, minggir sekarang. Jangan menghalangi tugas resmi. Jangan menghalangi tugas resmi. Bibi Laura, bersaksilah untukku sekarang, dan aku akan menghapus semua utang lamamu. Kamu tidak akan berutang apapun padaku. Bersaksi tentang apa? Evelina, dukun cabul tanpa izin. Evelina, dukun cabul tanpa izin. Evelina, dukun cabul tanpa izin. Kamu bahkan tidak punya izin. Selama bertahun-tahun, kamu menggunakan para penambang sebagai kelinci percobaanmu. Aku belum menuntaskan masalah itu denganmu. Dan kau berharap aku bersaksi? Tidak mungkin. Begitu kamu di balik jeruji besi, hari-hari baik kita dimulai. Baiklah. Kalau begitu, aku harap kalian semua panjang umur. Evelina Rini. Selama bertahun-tahun saya menjadi polisi, saya belum pernah melihat kasus sepertimu. Lebih dari 100 orang menuduhmu melakukan penipuan. Mereka bilang, kamu menjual obat palsu demi uang kotor. Tapi saya periksa saldo rekeningmu. Kamu hanya punya $35.50. Katakan yang sebenarnya. Berapa lama kamu praktik kedokteran secara ilegal? Berapa total penghasilan ilegalmu? Saya tidak ingat berapa tahun. Mungkin lebih dari 10 tahun. Mengenai keuntungan ilegal. Maaf, saya harus mengatakan, saya tidak mendapatkan 1 sen pun. Kamu sudah di sini dan masih tidak mau mengaku. Berhenti melawan dan katakan yang sebenarnya. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Jika kalian tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa saya lakukan. Masukkan dia ke pusat penahanan dulu. Saya akan mengungkap kebenaran kasus ini. Papan. Serahkan papan kliniknya. Dan setiap resep yang diturunkan ibumu. Lalu aku akan mengeluarkanmu. Kamu menggunakan telur dan janji kosong untuk menjual mimpi palsu kepada mereka, hanya untuk membuat mereka mengajukan pengaduan bersama terhadapku. Begitulah cara kerja modal. Sekarang telur hampir tidak berharga. Tambahkan sedikit uang penderitaan, dan kau telah membeli 10 tahun hati nurani mereka. Evelina Rini, kau kalah karena memperlakukan para gelandangan miskin ini seperti manusia. Jika memang begitu, maka inilah takdirku. Pergi. Aku tidak akan menandatangani. Kamu menolak bersulang, jadi aku akan membuatmu minum hukuman. Besok, aku akan mengadakan jamuan di luar klub lama. Kami akan siarkan langsung untuk seluruh internet, merayakan penahananmu, biarkan semua orang melihat apa yang terjadi pada seorang wanita yang praktik kedokteran tanpa izin, akhir seperti apa yang akan dia dapatkan. Saudara-saudara, lihatlah, baik-baik. Ini adalah orang-orang biasa yang menjadi korban dokter yang tidak bermoral. Hari ini,
Aurelia Pharma mendanai pesta ini dan membagikan 2 juta dolar secara langsung. Banjiri komentar dengan dukungan yang benar. Semua saudara penambang, makan, dan minum sepuasnya. Hari ini bukan hanya hari di mana dokter gadungan itu dihukum. Ini adalah hari kalian dibayar dan memulai hidup baru. Tuan Victor, Anda terlalu murah hati. Kaki saya yang kronis sakit sembuh setelah minum eliksir emas hitam Anda. Sekarang saya bisa berlari lagi. Anda orang suci bagi kami para penambang. Dokter gadungan kejam. Kamu jadikan kami kelinci percobaan. Hukum dia sekarang. Jangan tunda pembayaran kami. Q. Luka baringmu bernanah selama 5 tahun. Aku merawatnya selama 5 tahun. Lukanya sembuh. Aku tak pernah menagihmu. Tapi kamu tetap membubuhkan cap jempol? Omong kosong. Kamu menggunakan aku untuk menguji racun. Pembunuh. Pembawa sial pembunuh suami. Evelina, lihat ini. Mereka adalah orang-orang yang kau pertaruhkan nyawamu untuk melindungi. Demi 2 juta dolar, pengorbanan 10 tahunmu tidak sebanding bahkan dengan tulang busuk di meja itu. Rekan-rekan penambang, untuk mengungkap dokter desa korup ini apa adanya, kami telah mengundang ahli patologi terkemuka dari kota, Profesor Haryanto. Tes lab menunjukkan herbal yang Evelina beri ke para penambang tidak berkhasiat dan mengandung racun lambat. Dan eliksir emas hitam milik Tuan Victor terbuat sepenuhnya dari ekstrak alami lembut dan bernutrisi, aman dan tidak beracun. Ini produk yang benar-benar peduli pada saudara-saudara penambang kita. Aku tahu dia tidak berniat baik. Tahun lalu, luka baringku bernanah. Aku minum obat yang dia berikan dan muntah selama 3 hari. Jadi dia memang berusaha meracuniku. Paman Q, lukanya sudah menghitam. Kalau tidak dikeluarkan racunnya, kakimu akan busuk semua. Obat itu untuk mengeluarkan racun. Waktu Tobiku diare kemarin, apa cairan hitam yang kau buat dia minum? Dia muntah dan diare semalaman. Dia menderita semalaman. Bibi Zhao, Tobi mengambil bara dari tambang dan memasukkannya ke mulut. Aku buatkan ramuan kacang hitam akar manis biar dia muntah. Bilas lambung 5.000 dolar. Aku tidak meminta bayaran sepeser pun. Omong kosong. Kau pakai kami sebagai kelinci percobaan. Kalau Tuan Victor tidak menyelamatkan kami, pasti kami sudah kau bunuh. Evelina Rini, saksi dan bukti sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan? Kalau mereka ingin menjatuhkanmu, pasti ada cara. Hah, maut sudah di depan mata, kau masih berani membantah. Tolong panggil perwakilan korban. Itu dia perempuan itu. Beberapa hari lalu, aku sesak napas kambuh. Dia menusukku sembarangan dengan jarum, hampir membunuhku. Lalu dia mencoba menipuku 3.000 dolar. Dan, untung aku bertemu Tuan Victor. Kalau tidak, aku sudah mati sekarang. Uang hasil jeripayah saya dan suami, itu juga mau kau tipu. Kau punya perasaan tidak? Tertib. Dengan ini saya menyatakan. Tunggu, Ada apa, Dokter Evelina? Sekarang menyesal? ya, aku benar-benar menyesal. Aku menyesal selama ini, aku tidak pernah melihat siapa mereka sebenarnya. 10 tahun jadi dokter, dan kuberi makan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Evelina Rini, apa katamu? Berani kau menghina kami? Pak, dia harus dihukum. Evelina Rini, jangan sembunyi di balik surat utang itu. Apa kami memaksamu menerima uang dan menulisnya? Kau menulis karena setuju. Evelina Rini, kau praktik ilegal 10 tahun dan menyakiti banyak pasien. Dengan ini, klinik Evelina ditutup permanen dan kau diserahkan ke pihak berwenang. Banyak tuntutan menumpuk. Bagus. Pantas dia dapat. Orang seperti dia, yang menipu rakyat kecil dari uang susah payah, pantas masuk penjara. Laura, ada apa? Jangan menakutiku. Ada apa ini? Apa ini jebakan? Tuan Victor, tolong. Istriku baru saja minum eliksir emas hitam milik Anda. Kenapa dia muntah darah? Siaran langsung Profesor Haryanto sedang berlangsung. Buat dia diam, sekarang. Jika reputasi Aurelia Pharma tercemar, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Saya seorang ahli patologi. Saya tidak membawa peralatan darurat.
Jangan banyak omong, lakukan sesuatu, stabilkan dia. Oke, mundur. Kalian semua. Sudah berhenti, Profesor Haryanto. Dia benar-benar ajaib. Dia berdarah lagi. Mustahil. Aku menekan titik akupuntur darurat. Kenapa nadinya tidak karuan? Tuan Victor, ada masalah dengan obat ini. Dia akan mati di sini. Kalian tidak akan lolos begitu saja. Itu Evelina Rini. Itu pasti dia. Racun lambat yang dia berikan pada Laura beberapa hari lalu akhirnya mulai berefek. Eliksir emas hitamku terbuat dari herbal berharga. Tidak mungkin bisa membunuh siapapun. Betul. Pasti wanita itu. Evelina Rini. Evelina Rini, kembalikan nyawa istriku. Saya sudah memperingatkannya 3 hari yang lalu. Panas Yin terperangkap di meridian, racunnya belum keluar dari paru-parunya. Jangan makan makanan yang sangat panas selama sebulan. Jahe kering dalam salep emas hitam. Menghangatkan orang lain, tapi baginya, itu hukuman mati. Jangan omong kosong. Kamu bahkan tidak punya lisensi medis. Kamu dukun cabul tanpa izin. Dan kamu perempuan. Siapa kau berlagak jadi penyembuh ajaib? Tuan Victor, ada nyawa yang dipertaruhkan. Saya akan menyelidiki Evelina secara menyeluruh nanti. Tapi Laura harus segera dilarikan ke UGD. Ayo, bawa dia ke rumah sakit Aurelia sekarang. Gunakan perawatan ICU terbaik untuk menjaganya tetap hidup. Aku datang. Masukkan Evelina ke mobil patroli. Berangkat. Siapa? Kyo. Bertahun-tahun obat penghilang rasa sakit telah merusak perutmu. Jahe kering dalam eliksir emas hitam mengiritasi perut. Kamu juga meminumnya, kan? Jaga dirimu. Q, ada apa? Jangan menakutiku. Keluarga Laura Mulyadi, pergi ke lobi lantai 1 dan bayar biaya perawatan darurat hari ini. Dan biaya tempat tidur ICU, $28.500. 28.500? Saya baru bayar uang muka $5.000 pagi ini. Tuan Victor bilang di klub penambang. Perawatan di rumah sakitnya gratis total. Anda pasti bermimpi, Pak. Tuan Victor itu orang suci. Dia kirim mobil antar Anda ke sini, tapi tidak pernah bilang akan bayar tagihan tak berujung ini. Kami pakai obat ajaib impor termahal di sini. Bayar, atau kami cabut selang dan hentikan obat. Tuan Victor, mohon kasihanilah. Kami bisa jual semua yang kami punya, tetap tidak bisa kumpulkan 28.500. Laura minum eliksir emas hitam Anda, dan itulah kenapa dia muntah darah. Anda tidak bisa tinggalkan kami. Begitu saja. Anda bisa makan apa saja yang Anda mau, tapi jangan sembarangan bicara. Profesor Haryanto sudah memeriksanya secara tuntas. Istri Anda diracuni oleh Evelina Rini. Perempuan itu tidak punya izin. Semua yang dia resepkan adalah racun. Anda sudah bawa dia ke sana selama 10 tahun. Racunnya sudah meresap ke tulangnya sekarang. Saya tidak menagih Anda untuk perawatan darurat. Itu sudah amat murah hati. Tapi baru setelah Profesor Haryanto memasukkan jarum, Laura mulai berdarah. Kami semua melihatnya dari bawah. Itu omong kosong total. Saya sedang mengeluarkan racun. Jika saya tidak mengeluarkannya dengan jarum itu, dia tidak akan sampai ke ambulans. Apa yang kalian penambang tahu tentang obat? Jangan omong kosong. Tidak bisa bayar, keluar dari rumah sakit Aurelia, berhenti menempati tempat tidur premium saya.
Usir pengemis ini. Lepaskan aku, Tuan Victor. Dr. Evelina, aku tak lebih dari binatang. Aku binatang. Mau apa? Ini pusat penahanan. Jika kau sungguh menyesal, temui polisi di lobi. Laura hampir sekarat. Rumah sakit bilang organ-organnya gagal. Dia butuh $28.000 sehari untuk bertahan. Victor Setiawan membelakangi kita. Dia mengusir kita. Dokter Evelina, tolong. Selamatkan dia di rumah sakit. Sam Darsa, apa kau sudah gila? Aku dokter gadungan yang lebih dari 100 penambang tanda tangani dan cap jempol untuk mengirimku ke sini. Aku tak bisa keluar bahkan jika aku bisa, aku tidak punya izin praktik. Pasti ada jalan. Aku akan cari polisi. Dan katakan yang sebenarnya. Aku akan bilang pada mereka eliksir emas hitam itu palsu. Victor Setiawan menyuap kami dengan telur untuk mengecap jempol. Jika kau mau menyelamatkannya, aku akan menjadi pelayanmu seumur hidup, Dr. Evelina. Terlambat. Hari itu di klub penambang, ketika kau mengacungkan telur untuk melaporkanku, apa kau pernah memikirkan hari ini? Dr. Evelina, kau merawat kami gratis selama 10 tahun. Kau punya hati seorang penyembuh. Kau tak bisa membiarkannya mati begitu saja. Hati seorang penyembuh? Kau benar-benar berani mengatakan itu. Bahkan seorang penyembuh pun tak bisa menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Pak, jam besuk sudah selesai. Evelina Rini, kau benar-benar akan membiarkan tetangga lama mati. Apa kau masih manusia? Kau wanita berdarah dingin. Kau pembawa sial bagi pria manapun. Ayahmu mati muda, dan ibumu juga. Kau juga harus mati muda. Ampas herbalmu sudah kuuji. Itu hanya ramuan biasa, tapi rasionya menyeimbangkan panas dalam. Perlahan-lahan membersihkan racun panas yang menumpuk dari paru-paru. Mengurung bakat sepertimu di penjara akan menjadi kerugian bagi seluruh dunia kedokteran. Siapa Anda? Musuh terbesar, Aurelia Pharma, Lukas Hartono, Grup Rumah Sakit, Chengde. Aku baru saja membayar jaminanmu. Aku tidak kenal kamu, dan aku tidak mampu membayar kembali. Kamu tidak perlu. $1 juta setahun ditambah posisi khusus di pengobatan tradisional di Rumah Sakit Chengde. Bekerjalah untukku. Klinikku baru saja ditutup. Aku tidak punya izin, dan reputasiku hancur. Kamu masih mau mempekerjakanku? 10 menit lalu, tim hukum grup mengambil alih kasusmu. Izin praktikmu akan kuurus. Ayahku meninggalkan tambang batu bara Bukit Pinus untuk kuliah. Sebelum meninggal, dia berkata, "Jika teman-teman lamanya di tambang tidak mampu berobat, aku harus membantu mereka. Kamu satu-satunya di jalan penambang yang belum menyerah. Lagi pula, musuh-musuhku adalah temanku. Victor Setiawan menghancurkanmu. Apa kau tidak ingin balas dendam?" Aku ikut. Tapi dengan satu syarat. Sebutkan. Pertama, kita pergi ke rumah sakit Aurelia. Seseorang berutang padaku, dan aku akan menagih. Victor mengalihkan kesalahan. Dia menelepon semua media besar di kota ke rumah sakit Aurelia. Dia akan mengumumkan bahwa seorang penambang bernama Laura Mulyadi meninggal karena perawatanmu. Begitu mereka mengeluarkan akta kematian, dia tidak bisa membantah cerita mereka. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Laura Mulyadi tidak mati. Kamu bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana bisa begitu yakin? Aku percaya pada kemampuan medisku. Para wartawan, di rumah sakit Aurelia, setelah semalaman perawatan, sayangnya, Nona Laura Mulyadi tetap meninggal setelah meminum racun buatan dokter gadungan, Evelina Rini. Perawatannya tidak berhasil. Omong kosong. Istri saya baru mulai muntah darah setelah meminum eliksir emas hitam. Anda yang memberikannya. Lepaskan aku. Keluarga pasien sangat terpukul. Satpam, bawa dia ke ruang tunggu untuk menenangkan diri. Saya pribadi akan menanggung $100.000 untuk biaya pemakaman, sebagai tanda simpati. Pamer kekuasaan yang hebat, Tuan Victor. Anda membunuh seseorang, lalu menyalahkan yang mati? Evelina Rini,
Bagaimana kamu bisa keluar? Bagaimana mungkin pusat penahanan melepaskanmu? Kamu benar-benar kabur? Dan, Rumah sakit Chengde menjamin pembebasannya. Ada keberatan, Tuan Victor? Dr. Evelina, akhirnya kau datang. Tolong, demi masa lalu kita sudah bertetangga lebih dari 10 tahun. Tolong selamatkan Laura. Ini yang diberikan Victor Setiawan kepada kami di tambang eliksir emas hitam. Barang inilah yang membunuhnya. Dan dia ingin menagih saya $28.500 sehari untuk biaya darurat. Profesor Haryanto, kotak obat ini bahkan tidak memiliki nomor produksi. Dan Anda masih memberikannya kepada pasien. Apa yang diketahui perempuan kampung tentang farmakologi? Anda bahkan tidak bisa tahu itu kematian palsu. Bagaimana Anda bisa menjadi ahli? hentikan dia. Dia tidak memiliki izin praktik. Dia mencoba mengotori tempat kejadian. Hancurkan buktinya. Tim hukum Chengde merekam semuanya. Rumah sakit Chengde akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi selanjutnya. Pastikan kamu merekam ini. Dukun cabul tanpa izin ini memaksa masuk ke ICU. Laura Mulyadi sudah meninggal, dan dia sepenuhnya bertanggung jawab. Mana satpamnya? Panggil polisi. Tim hukum RS Chengde merekam semuanya. Victor Setiawan, lebih baik kau berdoa dia tidak selamat, karena begitu dia sadar, masalahmu akan jauh lebih parah. Dia mencabut selang oksigen dan ventilator yang membuatnya hidup. Itu pembunuhan di siang bolong. Jarum bunga plum itu tidak berguna. Bahkan dokter terhebat pun tak bisa menyelamatkannya sekarang. Dia hidup. Laura membuka matanya. Dr. Evelina, kau benar-benar penyelamat keluargaku. Setelah perlakuan kami padamu, kau tetap datang, tanpa dendam. Diam. Jangan sombong. Aku tidak turun tangan hari ini demi kalian. Aku menyelamatkannya untuk membuktikan bahwa obatku tidak membunuhnya. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak ada hubungan dengan kalian. Tuan Victor, Anda menyuap para penambang dengan sekotak telur untuk menandatangani pengaduan bersama, lalu memberi mereka obat mematikan dan mengenakan biaya $28.000 per hari untuk perawatan darurat. Bagaimana Anda menjelaskannya? Itu bohong besar. Chengde memalsukan hasil lab itu. Satpam, keluarkan wartawan. Tuan Victor, menyerahlah. Tidak ada gunanya melawan. Baik. Kami melakukan penggerebekan mendadak saat operasi Anda di pabrik bawah tanah Aurelia Pharma. Anda diduga mencampur pati pakan dengan limbah industri untuk membuat eliksir emas hitam palsu. Buktinya meyakinkan. Anda ditahan. Tidak. Saya pengusaha terpandang. Saya ingin tim hukum saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya meminjamkan nama saya. Dr. Evelina, nama Anda sudah bersih. Tolong kembali ke tambang dan selamatkan semua orang. Mereka semua minum obat itu. Kalian sendiri yang antre untuk mendapatkannya. Apa aku memaksa kalian? Dr. Evelina. Dr. Evelina. Dadaku terasa seperti terbakar. Perutku, sakitnya tak tertahankan. Bajingan Victor Setiawan. Dia tidak pernah membayar kami sepeser pun. Panggil Dr. Evelina. Kami butuh bantuannya. Dr. Evelina, tolong selamatkan semua orang.
Bajingan Victor Setiawan itu menyuruh manajer pabriknya jadi kambing hitam, lalu bayar untuk bebas. Dia bahkan suruh satpam usir kita semua dari rumah sakit. Kita tidak punya tempat lain. Minggir. Evelina, kamu tidak boleh egois begini. Kami melaporkanmu demi kebaikanmu sendiri. Praktik kedokteran tanpa izin itu salah. Kami membantumu memperbaiki kesalahanmu. Tepat. Kalau kami tidak melaporkanmu meski kita keluarga, apa kamu mau ikut ujian lisensi? Kami mendorongmu untuk maju. Kamu bergabung dengan RS Chengde dan jadi ahli. Bukankah laporan kami yang membuatmu masuk berita? Kami bukan musuhmu. Kami adalah dermawan yang takdir kirimkan untukmu. Dermawan? Kamu memasukkan aku ke pusat penahanan hanya karena sekeranjang telur, dan itu kamu sebut dermawan bagiku. Kamu harus detoksifikasi kami gratis, dan bayar kompensasi gizi juga. Itu yang kamu berutang pada kami. Benar. Bayar kami kompensasi gizi. Kami tidak bisa menderita tanpa apa-apa. Evelina, yang lain mungkin kasar, tapi mereka tidak salah. Jangan lupa, dari mana asalmu. Kamu harus bersyukur. Bersyukur? Kamu membuat menggigit tangan yang memberimu makan terdengar begitu mulia. Sekarang kamu dapat 1 juta setahun, kamu merasa hebat, berani sekali kamu bicara begitu padaku. Kamu dapat uang sebanyak itu, jadi apa salahnya bayar kami kompensasi? Kenapa pelit pada kami orang miskin dengan sedikit saja? Bukankah semua orang di sini lebih tua darimu? Tunjukkan rasa hormat pada yang lebih tua. Kudengar kamu bahkan memegang surat utang di atas kepala mereka untuk meminta bayaran. Perilaku macam apa itu? Orang-orang datang kepadamu karena mereka percaya kamu akan mengobati mereka. Bagaimana kau bisa lakukan ini? Jika kamu benar-benar punya etika kedokteran, bakarlah surat utang itu di sini di depan semua orang hari ini. Lalu berikan setiap keluarga $10.000 untuk nutrisi. Bagaimana? Aku rasa tidak. Aku minta uang darimu, karena setiap sennya hasil kerja kerasku. Berapa banyak yang aku hasilkan, itu bukan urusanmu. Pak Danu benar. Kau harus membakar surat utang itu. Atau kau hanya dokter gadungan yang serakah. Benar. Bakarlah. Jika engkau tidak membakarnya, kami akan datang setiap hari ke pintu masuk rumah sakit Chengde dengan spanduk, menyebutmu penagih utang yang kejam, dan memastikan kau kehilangan pekerjaan barumu juga. Jika kau tidak membakarnya, pasti kau bersalah. Kau berutang penjelasan pada kami hari ini. Ya, bakar. Kau mengancam akan menghancurkan karierku. Untuk memaksaku membakar uang yang kau berutang padaku karena menyelamatkan hidup kalian. Evelina, ini yang disebut mediasi. Ini untuk melindungi reputasimu. Sekarang, bakar surat itu, lalu masuk, dan beri semua orang obat penawar racun. Baik, sangat baik. Karena kalian semua sangat ingin jawaban, akan kuberikan satu. Kamu tidak perlu membayar kami lagi. Kami tidak perlu membayar hutang. Pak Danu, kau jenius. Nah, itu baru namanya bicara masuk akal. Baiklah, Evelina, ambil kotak obatmu dan mulailah bekerja. Semua masih kesakitan. Surat utangnya sudah terbakar. 10 tahun dendam ikut terbakar. Maksudmu apa? Kau tidak akan memberikan obat penawar? Hidup kalian bukan urusanku. Jika kalian ingin hidup, pergilah ke rumah sakit sendiri. Evelina, berani sekali kamu membiarkan orang mati. Kami melihatmu besar, Evelina. Saat kamu bersekutu dengan orang luar untuk mengirimku ke pusat penahanan, apa kau masih menganggapku tetangga? Pak Sun, kamu kenapa? Evelina benar-benar kabur. Apa yang harus kita lakukan? PR tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Apa kalian tidak bisa memikirkan sesuatu? Harap tenang, Tuan Victor. Rumah sakit Chengde melindungi Evelina, tapi dia memang menolak menyelamatkan seseorang. Siaran langsung. Seluruh internet bilang kita menjual obat palsu. Orang di internet mudah dihasut. Evelina menghasilkan $1 juta setahun sekarang, sementara seorang penambang tua sekarat. Jika aku muncul di pintunya dengan kamera, dia tidak punya hati jika tidak menyelamatkannya. Jika dia menyelamatkannya,
dia akan mengakui bahwa resep sebelumnya salah. Syaratmu, jika aku berhasil? 30% perusahaan. Setuju. Semua, lihat baik-baik. Ini dia dokternya yang, dengan gaji $1 juta, meninggalkan lebih dari 100 penambang yang keracunan. Evelina Rini. Bagimu, belas kasih seorang dokter hanyalah cara untuk menghasilkan uang. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Dr. Evelina, kami salah. Tolong kasihanilah dan selamatkan kami. Dokter ini tidak masuk akal. Orang tua itu benar-benar berlutut. Kudengar dia menghasilkan 1 juta setahun. Dan dia bahkan tidak mau menyelamatkan mereka. Kau terus bicara tentang belas kasih seorang dokter. Lalu menurutmu, berapa nilai kehidupan manusia? Nyawa manusia tidak ternilai. Ketika seorang pasien sekarat, setiap motif keuntungan dikesampingkan. Jika kau mampu membantu, kenapa tidak bermurah hati dan merawat mereka secara gratis? Jika nyawa tidak ternilai, saat ayahmu batuk darah di lantai, siaran langsungmu menghasilkan tips lebih dari $100.000 dalam 10 menit. Apakah kau membayar 1 sen pun dari tagihan rumah sakitnya? Siapkan ponselmu. Tunggu sampai ayahmu di kondisi terburuknya, lalu siarkan langsung. Dia terbaring di beton dingin selama setengah jam, sementara kau mengatur filter kecantikanmu. Apa yang kamu bicarakan? Penggemarku memberi tip padaku karena membela keadilan. Membela keadilan. Paru-paru ayahmu masih mengandung racun batu bara. Kau biarkan dia terbaring di sana selama 30 menit hanya untuk mendapatkan angle bagus dan menipu tip. Kau menghasilkan uang dengan mengeksploitasi ayahmu sendiri, lalu membeli tas desainer dan menyodorkan kamera padaku untuk menyelamatkannya. Chloe, ayah kedinginan. Kau meraup keuntungan dari penderitaan ayahmu sendiri. Dan kau sebut itu kemurahan hati? Jadi dia putrinya. Dia mengeksploitasi ayahnya sendiri untuk mengumpulkan tip, tapi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak tahu malu. Matikan. Hentikan siaran langsung sekarang. Evelina, kau memfitnahku. Mau perawatan, daftar dan bayar. Mau numpang tenar dariku, kamu salah orang. Rekan-rekan penambangku, Evelina membiarkan orang mati, tapi Aurelia Pharma tidak akan meninggalkan kalian. Kami bekerja semalaman untuk mengembangkan obat ajaib detox. 1 paket saja sudah cukup. Saya jamin itu akan menyembuhkan kalian. Tuan Victor, Anda benar-benar orang suci. Berapa harganya? Obat ini menggunakan bahan impor, jadi sangat mahal untuk diproduksi, tapi untuk kalian para penambang, harganya hanya $50.000 per kotak. Tidak mampu? Tidak masalah. Aurelia Pharma memiliki divisi keuangan, gunakan kuota pemukiman, kembali perumahan kalian, sebagai jaminan pinjaman. Aku akan menggadaikan rumahku ayahku sekarat. Berikan aku obatnya, sekarang. Aku juga akan gadaikan rumahku. Apa gunanya rumah relokasi jika hidupmu sudah berakhir? Obat Tuan Victor hanya mengobati gejala. Bagaimana jika, terus kenapa? Siapa yang bisa buktikan mereka tidak sengaja sakit karena minum obat yang salah? Mereka toh nggak mampu beli pengobatan yang layak. Setidaknya sekarang mereka merasa sedikit lebih baik. Dr. Evelina, selamatkan ayahku. Setelah ayahku minum obat Victor Setiawan, dia muntah darah lagi. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Dia tidak akan bertahan sampai pagi. Dr. Evelina, kumohon, adikku, Chloe, bodoh dan menyinggung perasaanmu. Aku sudah mengusirnya. Jika kau selamatkan ayahku, aku akan mengabdi padamu di kehidupan selanjutnya. Yu Ziqiang, 3 hari lalu, kau membawa sertifikat rumahmu ke rumah sakit Aurelia untuk membeli obat palsu. Bukankah dulu kau percaya pada Victor Setiawan? Aku dulu buta. Bajingan itu menipuku. Dr. Evelina,
Dokter seharusnya menyelamatkan nyawa. Kau tidak bisa begitu saja membiarkan ayahku mati. Aku sudah memberimu kesempatan. Di luar klinik, dan di klub penambang. Jika kau berkata jujur sekali saja, aku akan menyelamatkannya. Tapi kau memilih memihak Victor Setiawan. Sekarang kau ditipu habis-habisan. Kau baru ingat aku saat kau terluka perempuan yang kau injak-injak. Dr. Evelina. Satpam, antar orang-orang ini keluar. Ini rumah sakit. Kami mengobati penyakit, bukan cerita sedih. Evelina, kami semua patungan. Ini $10.000. Ini untuk biaya konsultasi dulu ditambah bunganya. Lupakan masa lalu. Sekarang beri Pak Sun penawarnya. Dia tak akan kuat lama lagi. Sudah kubilang, surat hutangnya dibakar. Kita sudah beres, ambil uangmu dan pergi. Kenapa kamu begitu picik? Kita semua sama-sama penambang. Kita saling terikat. Lagi pula, situasinya sudah serius. Tidak ada dokter yang mau datang ke tambang untuk mengobati kami. Dr. Evelina, kami semua tertipu oleh obat palsu Victor. Kami benar-benar tak punya pilihan lain. Ambil saja uangnya. Tunjukkan sedikit belas kasihan. Pergi ke media, bersihkan nama kami, dan obati kami sekalian. Jadi kalian tak bisa menipu dokter lain, lalu datang ke sini pura-pura. Kalian tidak datang untuk membayar utang. Kalian ingin aku menutupi kejahatan kalian, supaya bisa menyakiti orang lain. Evelina, jangan keterlaluan. Kami merendah untuk memohon padamu, dan kami sudah membayarmu. Bagaimana kau bisa menolak menyelamatkan kami? Apa kau tak takut kami akan melaporkanmu ke Biro Kesehatan sebagai yang tidak berperasaan? Silakan. Katakan pada Biro Kesehatan bahwa aku, Evelina Rini, hanya menyelamatkan nyawa kalau aku mau. Saat kau dan Victor Setiawan memalsukan bukti untuk memenjarakanku 10 tahun, apakah kalian pernah berpikir tentang rasa kebersamaan saat itu? Kami disesatkan oleh Victor Setiawan. Kami orang miskin. Orang miskin tidak boleh berbuat salah. Kemiskinan bukanlah tameng untuk kejahatan. Satpam, usir mereka. Evelina Rini, wanita yang kejam. Pantas kau jadi janda seumur hidup. Tunggu saja. Semuanya, dengarkan. Rumah sakit ini pilih kasih. Bertahun-tahun lalu, saat Evelina merawat kami di tambang, dia meresepkan obat yang membuat kami sakit. Sekarang setelah dia naik jabatan, dia menolak membantu kami mengatur perawatan untuk masalah kesehatan kami. Kami sudah menderita begitu lama, dan tidak ada yang menjawab tuntutan kami. Tak akan selesaikan apapun. Sungguh tidak mudah. Kalian menyebabkan gangguan publik. Saya sudah menelepon polisi. Ambil barang kalian dan pergi sekarang. Bagus, telepon polisi. Biar mereka lihat bagaimana RS Chengde perlakukan nyawa manusia. Jika Evelina tidak mendetoks kami secara gratis, kami semua akan berbaring di lobi kalian. Mari lihat bagaimana kalian akan berbisnis nanti. Evelina, ibuku meminum obatmu. Sekarang dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kamu berutang penjelasan kepada kami hari ini. Chandra, ibumu meminum obat ajaib detox yang dijual Victor Setiawan kepadamu. Untuk membayarnya, kamu menggadaikan jatah perumahanmu ke Aurelia Pharma. Kamu ditipu oleh Victor Setiawan dan terlalu takut untuk bersuara. Jadi kamu datang ke sini untuk memeras saya. Itu bohong. Jelas obatmu yang terkontaminasi sejak awal. Jika kamu tidak bersalah, kenapa kamu tidak mau merawat kami secara gratis? Kamu mampu membeli spanduk protes, dan kamu mampu membeli pengeras suara. Kamu menghabiskan $50.000 di rumah sakit Aurelia untuk obat palsu, tapi kamu bersikeras minta perawatan gratis di sini. Kamu datang ke sini bukan untuk berobat. Kamu datang untuk memeras kami. Tuan Victor, kita punya masalah serius. Para penambang meminum obat kita. Mereka jelas menunjukkan reaksi parah. Sekarang mereka membuat keributan di rumah sakit. Gelandangan miskin itu, mau apa mereka? Usir mereka dari sini, sekarang. Jika mereka mati di rumah sakit Aurelia, saham kita akan anjlok dan menyentuh batas limit besok. Kita tidak bisa menyingkirkan mereka. Mereka telah menggadaikan kuota pemukiman kembali perumahan pada kita. Sekarang mereka tanpa malu tidur di aula gawat darurat. Menuntut jawaban, para wartawan sedang dalam perjalanan. Jika kita tidak bisa menyembuhkan mereka, maka kita akan cari orang lain untuk jadi kambing hitam. Bukankah mereka baru saja membuat keributan di rumah sakit Chengde? Hubungi stasiun TV kota, sekarang, YDTY. Saya ingin program wawancara langsung. Maksud Tuan, para penambang yang akan mati itu,
Akan kubawa mereka ke Evelina. Dengan media di sana, dia akan terpaksa merawat mereka. Jika Evelina berani tampil di TV dan melawan, aku akan beritahu seluruh kota bahwa dia meracuni para penambang. Semakin banyak yang mati, semakin kuat kasus terhadapnya. Selamat malam, semuanya. Hari ini, kita kedatangan Tuan Victor dari Aurelia Pharma. Tuan Victor, mengenai para penambang yang kondisinya memburuk dengan cepat, apa yang ingin Anda katakan? Saya sangat sedih dan marah besar, Rumah Sakit Aurelia, karena kepedulian kemanusiaan, menerima mereka tanpa biaya. Tapi mereka telah mengonsumsi obat-obatan beracun Evelina selama bertahun-tahun. Racunnya sudah mencapai tulang mereka. Evelina Rini, dukun cabul tanpa izin dan tanpa kredensial, yang praktik kedokteran selama 10 tahun, menggunakan penambang sebagai kelinci percobaan. Dia pembunuh yang membunuh demi uang. Dia harus bertanggung jawab atas nyawa-nyawa yang sekarat ini. Dr. Evelina, sehubungan dengan tuduhan serius Tuan Victor dan riwayat praktik medis tanpa izin Anda, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda? Siapa bilang saya tidak punya izin? Lihat baik-baik. Sertifikasi medis senior yang disetujui khusus oleh Biro Kesehatan. Lalu, apa peduli saya Anda bersertifikat? Apakah sertifikasi itu menyembunyikan fakta bahwa Anda meresepkan secara sembarangan? Mereka sakit dan hampir mati. Semua itu karena obat Anda terkontaminasi. Sam Darsa, apakah obat saya beracun? Anda tahu jawabannya lebih baik dari siapapun. Apakah Anda ingin tetap hidup? Ya, Dr. Evelina, tolong selamatkan saya. Kamu ingin tetap hidup? Kalau begitu, katakan yang sebenarnya di depan seluruh kota. Kenapa kalian semua menandatangani laporan itu terhadap saya? Obat siapa yang sebenarnya kalian konsumsi? Satpam langsung menghentikannya. Dia mengancam pasien yang sekarat. Aku bicara. Itu Victor Setiawan. Victor Setiawan memberi kami telur dan menjanjikan $2 juta sebagai imbalan. Dia memaksa kami membubuhkan sidik jari pada tuduhan palsu terhadap Dr. Evelina. Kami kemudian sakit karena keracunan. Itu juga karena memakan eliksir emas hitam yang dibagikannya di tambang. Omong kosong, mereka sakit parah. Mereka berhalusinasi, jangan percaya mereka. Matikan siaran langsung. Semuanya, lihat baik-baik. Obat baru ini membuat para penambang menggadaikan semua rumah relokasi mereka. Bahkan tidak memiliki nomor bed produksi. Kamu bajingan, kembalikan nyawa ayahku, kembalikan jatah rumah kami. Enya, jangan sentuh aku. Satpam, Satpam. Evelina Rini, beraninya kau menjebakku, aku akan membalas dendam ini. Victor Setiawan melarikan diri. Kami hancur total. Tolong, kasihanilah dan selamatkan kami. Jika kami tahu hari ini akan tiba, kenapa kami melakukannya? Keahlian medisku bukan untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Panggil Evelina ke sini. Aku suaminya. Pak, Dr. Evelina sedang menangani pasien. Apakah Bapak ada janji? Janji? Aku perlu janji untuk menemuinya? Bilang padanya, Markus Wijaya ada di sini. Kalau dia tidak mau menemuiku, aku tidak akan pergi hari ini. Evelina, kamu sudah sukses besar. Dan sekarang kamu bahkan tidak mau menemuiku. Kamu mau apa? Apa yang aku mau? Istriku jadi kaya raya. Apa aku tidak boleh datang menemuinya? Kita masih suami istri. Kamu tidak bilang sepatah kata pun sebelum datang ke kota dan berlagak jadi ahli. Itu tidak benar kan? Kamu mengambil uang itu dan kabur bersamanya. Sekarang, kamu bilang kita masih menikah? Aku tidak kabur dengannya. Aku pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sekarang, kamu sudah kaya. Kamu mau meninggalkanku? Kamu ahli di rumah sakit Chengde. Reputasimu penting. Bagaimana kalau aku posting tentang harimu di tambang? Praktik tanpa izin. Menghabiskan 10 tahun di antara para pria itu. Aku bisa taruh semuanya di internet. Bagaimana kamu bisa menunjukkan muka? Perempuan sepertimu menghasilkan uang sebanyak itu. Bisakah kamu jelaskan dari mana asalnya? Panggil Satpam.
Baik, panggil satpam. Kamu kejam, Evelina. Tapi aku bilang padamu, kita masih suami istri. Itu berarti uangmu sebagian milikku. Kamu tidak bisa lari dariku. Tunggu saja. Aku akan datang setiap hari. Jika kamu tidak bayar, tidak ada yang akan tenang. Bukankah itu suami Evelina? Apa yang dia lakukan di sini? Katanya, dia kabur dengan gadis salon dulu. Dia bahkan tidak pernah menceraikan Evelina. Dia datang untuk minta uang padanya. Dia keluar dari sana. Dia pasti melihat Evelina. Kami sudah mengintai tempat ini selama 3 hari dan masih belum bisa masuk. Dia pasti punya uang. Apa yang kamu lakukan, Markus Wijaya? Kamu baru saja melihat Evelina, kan? Apakah dia memberimu uang? Serahkan, berikan uangnya. Dia menyuruh satpam mengusirku. Kalian siapa? Kami tetangga lama dari tambang. Evelina tidak mau membantu kami. Jadi kamu harus membayar utangnya. Aku sudah bertahun-tahun tidak tinggal dengannya. Aku tidak bisa mendapatkan sepeser pun darinya. Dan kalian bertanya padaku, kalian gila? Sudah kubilang aku tidak punya uang. Kalian gelandangan miskin membeli obat palsu dan sakit. Bukan masalahku. Istrimu berutang pada kami. Jika kamu tidak mau membayar, Kamu tidak akan pergi hari ini. Siang bolong. Kamu ngapain? Mau merampok aku? Jangan banyak omong. Kamu di dalam lama banget. Evelina pasti sudah bayar kamu. Serahkan. Dia nggak kasih aku sepeser pun. Bahkan dia suruh satpam usir aku. Kamu lihat kan? Aku baru keluar dari dalam. Aku bahkan nggak bawa tas. Dan kamu minta uang sama aku? Akulah yang harus minta uang. Markus, tolong kasihanilah. Seluruh keluargaku keracunan. Obat penawarnya harganya 200.000. Bagaimanapun, kamu dan Evelina dulu menikah. Dia nggak kasih kita kesempatan hidup. Kamu nggak bisa diam saja dan biarkan kami mati. Biarkan kami mati. Aku bilang, Evelina dan aku sudah berpisah bertahun-tahun. Sekarang, dia sudah sukses. Dia bahkan nggak mau lihat aku. Kamu salah orang. Kamu pikir kamu ngibulin siapa? Kamu suaminya. Kamu bahkan belum cerai. Dan dia nggak kasih kamu sepeser pun? Ayahku minum obat palsu dan sekarat. Kamu nggak akan pergi sampai bayar. Aku bilang, aku nggak punya uang. Kamu hanya serakah. Kamu beli obat palsu lalu sakit. Bukan urusanku. Buka bajumu. Uangnya pasti disembunyikan di dalam. Lepaskan. Aku benar-benar nggak punya. Kalian sekelompok gila. Pergi minta sama Evelina. Kenapa kalian kejar aku? Mana uangnya? Kartu bankmu? Aku bilang nggak punya. Kamu hanya serakah. Victor kasih kamu beberapa telur, lalu kamu tanda tangan. Kamu bahkan beli kotak obat palsu seharga $50.000. Sekarang, setelah itu bikin kamu sakit. Kamu datang minta uang sama aku. Kamu pantas keracunan. Sampai mati. Siapa yang kamu bilang pantas? Kalau bukan karena istrimu, apa kita akan begini? Utang istri adalah utang suami. Kamu berutang sama kami. Bayar hari ini, atau kami akan pukuli sampai kamu bayar. Berhenti. Jangan pukul aku. Aku benar-benar nggak punya uang. Lepaskan aku. Apa, kamu tidak akan melakukan sesuatu? Lakukan apa? Seorang parasit yang berusaha mengisap habis-habisan orang lain dan sekelompok parasit serakah. Sekarang mereka saling menghancurkan. Orang jahat selalu bertemu tandingannya. Kamu melihatnya dengan jelas. Tapi pria itu, Chandra Wijaya, masih meneriakkan namamu sebelum polisi membawanya pergi. Dia bilang akan menghantuimu meski sudah jadi hantu. Dasar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak layak disebut. Tuan Victor, kami sudah konfirmasi semuanya. Pria yang dipukuli adalah suami Evelina Rini, Markus Wijaya. Kabar di tambang bilang, dia kabur dengan seorang wanita dari salon murahan. Orang-orang yang memukulinya adalah para penambang yang membeli obat kita. Mereka semua sudah dibawa ke kantor polisi. Pria yang masih menjadi suami Evelina Rini, para gelandangan miskin itu ternyata saling menyerang. Tuan Victor, ini sudah di luar kendali. Pertama, para penambang diracun. Sekarang terjadi perkelahian massal. Polisi pasti akan menyelidiki lebih lanjut. Kita harus meninggalkan negara ini dan bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Musuh dari musuhku adalah temanku. Pergi ke kantor polisi dan bayarkan jaminan untuk para penambang itu, lalu bayar biaya rumah sakit Markus Wijaya di muka.
Anda membebaskan mereka? Saya memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Selama mereka mau bersaksi untuk saya dan bersama-sama menggugat Evelina Rini di pengadilan atas praktik kedokteran tanpa izin dan menggunakan ramuan beracun untuk mencari untung dan membunuh, maka saya masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seorang wanita tanpa izin yang sembarangan memberikan obat di tambang selama 10 tahun, meracuni setiap penambang di sana, dan bahkan membuat mantan suaminya dirawat di rumah sakit. Tidak mungkin saya kalah dalam kasus ini. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa aku tawarkan padamu. Aku di sini hari ini untuk membuatmu kaya raya dan membantumu balas dendam. Maksudmu apa? Aku ingin kamu melaporkan Evelina Rini atas namamu sendiri. Kamu masih suami sahnya. Kamu belum bercerai. Maju sebagai saksi langsung dan katakan pada pengadilan bahwa dia praktik tanpa izin selama 10 tahun. Dia menggunakan ramuan murah dan beracun, dan memperlakukan para penambang seperti kelinci percobaan. Melaporkannya, dia sekarang punya sertifikasi medis senior. Rumah sakit Chengde mendukungnya. Uang itu tidak akan mudah didapat. Izinnya yang sekarang tidak bisa menghapus 10 tahun kejahatan. Kamu tinggal satu atap dengannya. Kata-katamu akan berbobot di mata hakim. Aku punya petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 100 penambang. Menurutmu hakim akan percaya siapa? Seorang wanita tanpa izin, atau suaminya dan lebih dari 100 penambang yang dia racuni? Markus, berhenti ragu-ragu. Yang harus kita lakukan hanyalah memasukkan Evelina Rini, wanita yang membiarkan orang mati itu, ke dalam penjara. Untuk melindungi reputasinya, Rumah Sakit Chengde akan membayar besar untuk penyelesaian di luar pengadilan. Lalu kita akan membagi hasil besar itu. $1 juta untuk mengambil risiko itu? 1 juta hanya uang muka. Kamu akan mendapat 5 juta lagi setelah selesai. Baiklah, aku ikut. Evelina mengusirku. Dia menyuruh satpam menyeretku keluar. Kami menikah selama 10 tahun. Sekarang dia sukses besar, dan dia tidak mau memberiku sepeser pun. Yang harus kulakukan hanyalah bersaksi. Catatan pasiennya berserakan di klinik waktu itu. Ubah beberapa tanggal dan dosis. Dan itu bukti kuat bahwa dia membunuh demi uang. Lagi pula, dia dukun cabul tanpa izin yang meresepkan obat selama 10 tahun. Dia tidak bisa menjelaskan itu. Luar biasa. Wartawan akan mewawancaraimu sore ini. Ingat, kamu adalah suami yang dikhianati, kamu bekerja di tambang untuk menafkahi keluarga, sementara dia menggunakan uangmu untuk memelihara kekasih. Lalu dia mendapatkan pria kaya dan bekerja sama dengan orang luar untuk menghancurkanmu. Aku tidak butuh arahan. Aku sudah berpura-pura sepanjang hidupku. Evelina, kami telah menerima tanda tangan dari ratusan orang dan suami Anda, Markus Wijaya, menuduh Anda secara langsung. Anda dicurigai telah praktik kedokteran tanpa izin selama 10 tahun terakhir, menggunakan ramuan beracun secara ilegal. Anda menggunakan para penambang sebagai kelinci percobaan manusia. Ikut kami ke kantor polisi untuk diinterogasi sekarang. Dr. Evelina sekarang sudah memiliki semua kredensialnya. Dia sudah memiliki izin praktik kedokteran secara sah. Kalian tidak bisa menangkapnya. Tuan Lukas. Kredensialnya sekarang tidak bisa menghapus fakta bahwa dia praktik tanpa izin selama 10 tahun. Para pengadu menyerahkan catatan medis tulisan tangan selama 10 tahun. Pesanan pembelian herbal yang diubah. Dan lebih dari 100 surat korban yang dibubuhi sidik jari merah mereka. Kami memiliki saksi dan barang bukti. Dampak sosialnya sangat mengerikan. Kami harus menangkapnya sesuai hukum. Lukas, suruh tim hukum untuk mundur. Jangan mempersulit mereka. Karena orang-orang ini gagal memeras saya, mereka menggunakan gugatan hukum untuk memaksa saya tunduk. Saya akan menghadapi mereka di pengadilan sampai selesai. Kita lihat saja apakah 100 lebih mulut tak tahu terima kasih bisa membalikkan hitam jadi putih.
Tuan Markus, sebagai suami Evelina, mengapa Anda maju dengan tuduhan secara terbuka tepat saat kariernya sedang menanjak? Apakah Anda tidak takut akan pembalasan dari RS Chengde? Aku takut. Tapi aku lebih takut mengkhianati hati nuraniku. Aku menikahinya selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia menjalankan klinik di tambang. Aku bekerja di tambang untuk mendukungnya. Semua biayanya dicatat sebagai utang. Dia tidak pernah mendapatkan sepeser pun kembali. Aku bilang padanya untuk melupakannya. Dia menyelamatkan nyawa. Tapi kemudian aku tahu, dia tidak hanya menggunakan para penambang sebagai kelinci percobaan. Dia juga berselingkuh dengan pria lain. Aku menutup mata. Aku pikir dia akan kembali pada akhirnya. Sebaliknya, dia bergabung dengan rumah sakit Chengde. Lalu dia mengusirku. Sekarang, kalau ku ingat kembali, kenapa dulu dia tidak pergi? Semua pekerja tambang berlari ke dia untuk berobat. Dia hanya seorang wanita. Apa yang dia kejar? Aku tidak bisa menghitung berapa kali dia selingkuh. Aku sendiri kehilangan hitungan. Wartawan, dengar. Lihat kami para penambang. Obat herbalnya merusak kesehatan kami. Sekarang dia jadi ahli di rumah sakit Chengde. Hidup mewah, sementara dia membuat kami bangkrut. Aku bicara, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk sesama penambang yang dia racuni. Hari ini, aku mempertaruhkan segalanya. Biarkan semua orang melihat warna asli wanita ini. Tertib. Penggugat, sampaikan tuduhan Anda dan ajukan bukti Anda. Terdakwa, Evelina Rini, tanpa kredensial medis apapun, dia menjalankan klinik ilegal di daerah tambang selama 10 tahun. Selanjutnya, penggugat kami, Tuan Markus Wijaya, suami sah terdakwa, memberikan buku pembelian lamanya. Buku-buku itu dengan jelas menunjukkan bahwa terdakwa membeli rempah-rempah liar yang berjamur, bahkan sangat beracun, dengan harga murah dan menggunakannya pada pasien. Kami juga mengumpulkan catatan utang medis besar yang dia keluarkan. Yang mulia, aku menikahinya selama 10 tahun penuh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri merebus kulit kayu dan akar yang berbau busuk menjadi cairan hitam dan membuat penambang meminumnya. Dia bahkan memaksa pasien lanjut usia yang tidak mampu membayar pengobatan untuk menandatangani catatan utang besar. Terdakwa Evelina Rini, pembukuan medis yang diajukan penggugat, dan surat utang puluhan ribu dolar. Apakah Anda mengaku menulisnya sendiri? Menarik. Surat utang itu sudah lama saya bakar. Kamu sampai segitunya menuntut saya, bahkan memalsukan surat utang baru, bakat yang luar biasa. Itu bohong. Para penambang tidak memalsukan apapun. Mereka hanya menemukan surat utang yang belum habis terbakar. Itu bukti kesalahanmu. Yang mulia, herbal yang saya beli akar aconite mentah dan buah strychnine digunakan untuk menyeimbangkan panas dalam. Jika diolah dengan benar, itu menyelamatkan jiwa. Sedangkan surat utang itu ditulis saat para penambang bahkan tidak mampu membayar $10 untuk obat mereka. Selama 10 tahun saya tidak pernah menagih 1 sen pun. Lalu saya bakar semuanya di depan mereka. Omong kosong. Kamu wanita yang tergila-gila pada uang. Siapa yang memberi pelayanan medis secara cuma-cuma dan membakar surat utang sendiri? Itu hanya akal-akalan. Surat utang asli adalah kontrak rentenir. Seorang wanita menjalankan klinik gratis di tambang. Bagaimana kamu mampu makan? Bagaimana kamu mampu hidup? Kamu pikir hakim akan percaya padamu? Yang mulia, klaim terdakwa tidak memiliki logika medis. Itu tidak lebih dari sofisme. Untuk membuktikan di pengadilan ini bahaya mematikan dari resep terdakwa, pihak pembela meminta untuk menghadirkan ahli fisiologi terkemuka kota, Profesor Haryanto, untuk bersaksi. Yang mulia, saya menganalisis dengan saksama sisa-sisa resep Evelina Rini yang diberikan oleh para penambang. Laporan lab menunjukkan kadar aconitin yang tinggi serta senyawa beracun dari Arisaema. Dari sudut pandang medis modern, penggunaan jangka panjang racun ini pasti akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Gagal ginjal dan hati yang meluas pada penambang adalah akibat langsung dari penumpukan racun ini. Terima kasih atas pendapat ahlinya, Profesor Haryanto. Yang mulia, kesaksian ahli telah membuktikan secara ilmiah tindakan pembunuhan terdakwa. Profesor Haryanto, aconitin memang sangat beracun. Tapi setelah 9 pengukusan dan 9 penjemuran, obat itu menyelamatkan jiwa dengan menyeimbangkan panas dalam.
Anda membahas toksisitas tapi mengabaikan dosis dan tidak mengatakan apapun tentang preparasinya. Apa maksud Anda? 9 pengukusan dan 9 penjemuran, siapa yang melihatmu melakukannya? Kau perempuan di tambang saja yang menggunakan obat tradisional untuk menipu orang. Apa yang kau tahu tentang patologi? Saya tidak tahu patologi. Sam, racun di tubuhmu tidak seharusnya bereaksi secepat ini. Sebelum sidang hari ini, apakah kau minum obat paru-paru yang diresepkan Profesor Haryanto untuk bertahan saat memberikan kesaksian? Ketuk perlahan bagian tengah dadamu dengan tinju, di titik akupunktur dan zhong. Lakukan 3 kali. Lihat bagaimana rasanya. Baiklah, akan kulakukan. Berhenti bermain trik seram. Darah! Dia sekarang! Petugas, jaga ketertiban. Panggil para medis di luar, sekarang. Tertib, terdakwa Evelina. Apa yang baru saja kau lakukan pada penggugat? Yang Mulia, saya bahkan tidak pernah meninggalkan meja pembelaan. Dia batuk darah karena obat paru-paru yang diresepkan Profesor Haryanto sebelum sidang. Berhenti menuduh sembarangan. Profesor Haryanto adalah ahli terkemuka di kota. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti menggunakan sihir untuk menyakiti saksi. Yang Mulia, dia sudah jahat sejak kecil. Dia selalu merencanakan untuk menyakiti orang. Ini ilmu kedokteran dasar. Paru-paru mereka sudah mengandung toksin panas dari eliksir emas hitam. Lalu mereka minum obat paru-paru Profesor Haryanto. Kedua sumber panas itu memblokir meridian paru-paru. Ketukan di titik akupunktur dan zong menggetarkan ki, dan paru-paru tidak bisa menahan darah. Profesor Haryanto, karena Bapak bersikeras mereka diracuni oleh ramuan saya 10 tahun yang lalu, mengapa Bapak tidak melakukan tes darah dasar dan screening toksikologi sebelum meresepkan? Atau apakah Bapak sudah tahu racun apa yang ada di dalam tubuh mereka? Apakah Bapak meresepkan obat paru-paru ini agar mereka tetap waspada di pengadilan dan memberikan kesaksian palsu? Saya tidak. Anda meracuni mereka terlalu dalam. Obat saya tidak bisa menekan racun di dalam mereka. Anda adalah pelaku utama. Yang Mulia, saya mengajukan bukti baru. Ini diterbitkan bersama oleh Rumah Sakit Chengde dan Departemen Kepolisian Kota, laporan toksikologi. Racun di dalam tubuh para penambang memiliki waktu paruh di bawah 2 minggu. Dengan kata lain, mereka diracuni dalam 2 minggu terakhir. Ini tidak ada hubungannya dengan ramuan yang saya resepkan selama 10 tahun. Yang Mulia, kami mempertanyakan keaslian laporan ini. Laporan ini diterbitkan oleh Departemen Kepolisian Kota dan memiliki bobot hukum yang mutlak. Penasihat hukum penggugat, apakah Anda memiliki bukti lain bahwa tergugat meracuni mereka? Bahkan jika peracunan itu baru terjadi, dia menjalankan klinik tanpa izin di tambang dan menipu uang orang-orang. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk diri saya sendiri. Saya di sini untuk ratusan penambang yang dia tipu, saudara-saudaraku. Saya menghabiskan 10 tahun yang sulit bersamanya. Saya melihatnya hanya untuk mencari uang, melemparkan kulit kayu berjamur dan akar-akaran ke dalam panci untuk direbus. Kemudian, dia memaksa lumpur hitam itu masuk ke tenggorokan para penambang. Perempuan itu memiliki hati yang lebih hitam dari batu bara. Dia mengutamakan keadilan di atas keluarga. Markus, kamu tidak takut mimpi buruk? Tentu saja aku takut. Setiap aku memejamkan mata, aku melihat para penambang yang dia sakiti batuk darah. Kamu mengalami mimpi buruk karena kamu bersalah. Dulu, kamu kabur dengan seorang gadis salon. Kamu mengambil $3.000 terakhir klinik. Uang itu untuk obat Tuan Kusuma. Saat obatnya habis, dia meninggal di rumah. Kamu bohong. Itu fitnah. Yang Mulia, buku besar dan surat utang ada di sini. Dia tidak bisa menyangkalnya. Markus, saat kamu mengubah buku besar ini, apa kamu tidak perhatikan pojok kanan atas halaman 1 memiliki tanda air keamanan? Aku mencetak nomor batch itu 10 tahun lalu. Kamu mengubah tanggal pesanan obat ke sebelum aku meraih sertifikasi medis senior.
Tapi kertas dengan nomor batch itu baru diproduksi 5 tahun yang lalu. Penggugat mungkin telah memalsukan bukti. Tahan Markus Wijaya dan saksi. Serahkan mereka ke polisi untuk kasus terpisah. Tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Victor membayarku untuk membuat tuduhan palsu. Victor, Tuan Victor, tolong aku. Pengadilan memutuskan terdakwa Evelina Rini tidak bersalah atas praktik medis tanpa izin atau penyerangan. Dia dengan ini dibebaskan. Dr. Evelina, Victor Setiawan kabur. Dia tidak membayar kami sepeser pun. RS Chengde menuntut kami karena memfitnah Anda. Inilah hasil dari menjual jiwa kalian. Keluar. Dr. Evelina, kami salah. Anda yang membiayai perawatan kami. Kami mengkhianati Anda hanya demi beberapa telur. Kami memasukkan Anda ke penjara. Kami membalas kebaikan Anda dengan kejahatan. Kami lebih buruk dari binatang. Kalian menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Kalian pikir beberapa tangis penyesalan akan membuat saya memaafkan kalian begitu saja. Kalian pikir berbuat jahat tidak ada akibatnya? Dr. Evelina, kami tidak ingin mati sakit dan tak berdaya. Victor Setiawan kabur membawa semua kontrak perumahan tambang. Dia jelas berencana kabur dengan uang itu. Bahkan jika saya mati, saya akan menyeret bajingan itu bersama saya. Saat kami terbaring di lobi RS Aurelia, kami dengar mereka memindahkan kontrak ke gudang kosong di luar kota. Dr. Evelina, kami benar-benar ingin menebus kesalahan. Tolong selamatkan kami. Dengarkan baik-baik. Teknik ini hanya akan membuat kalian tetap hidup selama 48 jam. Setelah 48 jam, jika kita tidak bisa mendapatkan formula yang dimiliki Victor Setiawan, formula racun asli yang digunakan sebagai primer obat, racunnya akan berbalik, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. 48 jam. Itu cukup. Jangan khawatir, Dr. Evelina. Kami mungkin pernah serakah, tapi kami benar-benar tahu kami telah berbuat salah. Kami pernah berbuat salah kepada Anda. Keserakahan mengaburkan pertimbangan kami. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Victor Setiawan akan pergi ke gudang malam ini untuk menghancurkan bukti kunci. Kegalian menemukan formula obat palsu yang dia sembunyikan bersama dengan kontrak hipotek perumahan, kalian pasti bisa menjebloskannya ke penjara. Jangan khawatir, Dr. Evelina. Kali ini, kami semua akan melakukan persis seperti yang Anda katakan. Gerak. Speedboat sudah siap di dermaga. Setelah aku di perairan internasional malam ini, polisi tidak akan pernah menemukanku. Jangan khawatir, Tuan Victor. Semua sudah diurus, kecuali kontrak rumah penambang, gelandangan miskin itu. Racun itu membunuh mereka semua. Dengan kontrak hipotek milikku, pengacaraku masih bisa mencairkannya untukku. Kalian penambang rendahan pikir bisa berunding denganku? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukankah kamu sekarat di luar gedung pengadilan? Victor, kau binatang tak berperasaan. Kau menipu kami semua dengan obat palsu. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Kalian bodoh, kalian cari mati. Pukul mereka sampai mati. Tim penegak akan tiba sebentar lagi. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau pergi sekarang. Evelina, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Jangan coba menakutiku. Aku bayar kalian semua. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Seret wanita ini keluar. Jangan mendekat, Evelina. Kita semua di sini untuk cari uang. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian untuk gelandangan miskin ini. Bagaimana kalau begini? Brankas itu berisi kontrak hipotek rumah penambang. Aku akan memberikan semuanya pada kalian. Dan aku akan transfer kalian 50 juta tunai. Itu akan membuat kalian hidup mewah seumur hidup. Tinggalkan gudang ini sekarang, dan kita tidak akan saling mengganggu. 50 juta untuk nyawamu. Kau pikir itu cukup? Jangan buat aku memaksamu. Kau pikir aku takut padamu?
Ambil satu langkah lagi. Bisakah kau menghindari peluru? Evelina Rini, kau memaksaku. Berlutut. Tanganku. Kau tak bisa pergi. Hukum akan menghakimimu. Victor Setiawan, akun luar negeri Anda semuanya telah dibekukan. Anda dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal dan menjual obat palsu. Buktinya sudah lengkap. Aku akan menghantuimu dari alam kubur. Ini adalah formula asli eliksir emas hitam. Aku akan menggunakannya untuk membuat obat penawar. Cukup. Terima kasih, Dr. Evelina. Jadi, bisakah kami mendapatkan kuota pemukiman kembali, perumahan kontrak hipoteknya kembali juga? Kontrak-kontrak ini dijaminkan secara sukarela oleh kalian kepada lembaga keuangan yang sah. Victor Setiawan mungkin sudah dibalik jeruji besi, tetapi utang bank kalian jelas tercatat hitam di atas putih. Dr. Evelina, apa maksud Anda? Artinya, kontrak-kontrak ini hanya membuktikan kalian adalah korban, jadi kalian tidak perlu masuk penjara. Tetapi kalian tetap harus membayar utang ke bank. Kuota pemukiman kembali perumahan kalian pada akhirnya akan disita oleh pengadilan untuk membayar utang. Baiklah, ayo kita kembali ke rumah sakit dan mendetoksifikasi kalian. Dr. Evelina, pengadilan baru saja menelepon. Mereka bilang, rumah relokasi kami akan disegel bulan depan. Kami bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Bisakah Dr. Evelina membantu kami? Bantu kami dapatkan rumah kami kembali. Dr. Evelina, tolong, kasihanilah dan selamatkan kami. Itu jalan yang kalian pilih. Kalian harus bersyukur Tuhan menyelamatkan nyawa kalian. Mulai hari ini, entah kalian mengemis di jalan atau tidur di bawah jembatan itu tidak ada urusannya denganku. Evelina, kami mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan buktimu kembali dan memasukkan Victor Setiawan ke penjara. Itu pasti berarti sesuatu. Kamu kaya sekarang. Setidaknya beri kami pekerjaan. Menyapu lantai atau membuka pintu saja sudah cukup. Kenapa kamu begitu kejam? Uang ini, aku dapatkan setiap sen dengan keterampilan medisku. Bahkan jika aku buang semuanya ke sungai untuk memberi makan ikan, itu tetap bukan urusan kalian. Dia punya kekuatan untuk membantu kami, tapi dia tidak mau menggerakkan jari, hanya melihat kami menderita. Evelina, kamu bahkan lebih kejam dari Victor Setiawan. Rumah sakit Chengde telah memberikan saham ekuitas 10% kepada Dr. Evelina Rini. Kekayaan pribadinya diperkirakan melebihi $1 miliar. Aku bernilai 1 miliar, tapi aku di sini setengah bulan. Dia jadi miliarder di luar sana, sialan. Evelina, aku sudah menunggu di luar selama berhari-hari. Satpam tidak mengizinkanku masuk. Dengarkan aku dulu. Akulah yang merawat ibumu sebelum dia meninggal. Dia menitipkanmu kepadaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Jangan bawa-bawa ibuku. Baik. Aku tidak akan menyebutnya. Kamu sekarang bernilai $1 miliar. Kita masih menikah. Uang itu milikku. Markus Wijaya, bajingan, kamu benar-benar di sini? Kamu meninggalkan anakmu padaku. Dan pergi untuk rujuk dengan mantan kekasihmu. Kamu ini laki-laki macam apa? Bagaimana kamu menemukanku di sini? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Aku sudah dikurung setengah bulan. Aku membesarkannya sendirian. Apa kamu mau bertanggung jawab atas anakmu? Kalau tidak, aku akan meninggalkannya di sini. Lagi pula, dia anak Wijaya. Kamu besarkan sendiri. Diam! Siapa yang suruh kamu bawa anak ke sini? Keluar, sekarang. Siapa namamu? Bobby Wijaya. Umurmu berapa? 6. Evelina, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak ini bukan... Kapan kalian berdua bersama? Kami sudah lama bersama. Bahkan kami sudah menikah. Apa? Dia tidak bilang padamu?
Bodoh. Evelina, aku sudah menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Wanda Kusuma itu wanita gila. Dia tidak bermaksud serius. Kita masih menikah. Kamu punya kekayaan miliaran sekarang. Aku dapat bagian. Aku tidak minta banyak. Soal yang kita bahas. Terakhir Markus Wijaya. Anakmu berusia 6 tahun. Kita sudah pisah selama 5 tahun. Kita urus anaknya nanti. Aku kesini untuk membahas sesuatu yang serius. Kamu punya kekayaan miliaran sekarang. Aku suami sahmu. Uang itu... Pintu depannya di sebelah kiri. Tutup pintunya setelah kamu pergi. Jadi kamu menolak membayarku, Evelina Rini? Baik. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Aku akan siaran langsung dari luar pintu masuk. Aku akan membongkar kamu sebagai pewaris miliarder. Kamu kaya, lalu mencoba menghancurkan suamimu sendiri. Aku akan tunjukkan ke seluruh internet. Aku akan tunjukkan bagaimana wanita sepertimu naik jabatan, lalu memunggungi semua orang. Kamu tahu persis bagaimana caramu naik. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Belok kiri saat kamu pergi. Markus sedang siaran langsung di bawah. Dia berlutut di tangga, mengatakan, kamu selingkuh setelah menjadi kaya. Lebih dari 100.000 orang menonton. Seluruh internet menyerangmu. Jalur telepon PR, kewalahan. Ini bisa mempengaruhi IPO kita bulan depan. Biarkan dia membuat keributan. Semakin banyak simpati yang dia dapat, semakin buruk dia di pengadilan. Sidang, kau akan bawa ini ke pengadilan? Dia masih suamimu yang sah. Jika pengadilan memerintahkanmu membagi aset, meski hanya $1 juta, sindiran yang dia buat di siaran langsungnya tidak akan pernah terhapus. Bagaimana jika dia mendaftarkan pernikahan dengan wanita lain saat kalian berpisah? Apa katamu? Penggugat, sampaikan tuntutanmu. Yang mulia, klien saya, Markus Wijaya, dan tergugat, Evelina Rini, adalah suami istri yang sah. Tergugat kini bernilai $1 miliar, namun dia sama sekali mengabaikan suaminya, membuat klien saya tidak memiliki tempat tinggal. Kami menuntut 50% dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, total $500 juta. Yang mulia, saya tidak mengharapkan dia menghargai masa lalu kami. Tetapi saya mendukungnya selama 10 tahun di tambang. Sementara dia pamer di luar, dia pulang hanya dengan membawa utang. Dan saya tidak pernah sekalipun mengeluh. Sekarang dia sukses, dia mengusir saya keluar. Saya berhak mendapatkan setengah uangnya. Tergugat Evelina Rini, apakah Anda keberatan dengan tuntutan penggugat? Yang mulia, saya menolak membayar ganti rugi harta. Saya juga meminta untuk mengajukan perceraian hari ini. Penggugat, Markus Wijaya, mendaftarkan pernikahan lain saat dia masih menikah dengan saya dan memiliki anak dengannya. Kami telah memperoleh bukti yang relevan. Keberatan. Tergugat berusaha mengalihkan topik dengan tuduhan tanpa dasar terhadap klien saya. Apakah benar-benar tanpa dasar? Bukti akan berbicara sendiri. Yang mulia, ini adalah catatan pendaftaran pernikahan yang dikeluarkan oleh Biro Urusan Sipil Kabupaten. 6 tahun lalu, Markus Wijaya saat dia masih menikah sah dengan saya, mendaftarkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Wanda Kusuma. Putra mereka, Bobby Wijaya, berusia 6 tahun. Catatan pendaftaran pernikahan dan akta kelahiran semuanya ada di sini. Menurut Biro Urusan Sipil Kabupaten catatan pendaftaran pernikahan, penggugat Markus Wijaya menikahi Wanda Kusuma 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, pernikahan penggugat dengan tergugat, Evelina Rini, belum diputuskan. Tidak, itu tidak mungkin. Itu palsu. Evelina Rini sekarang punya miliaran dolar. Memalsukan dokumen adalah hal mudah baginya. Yang mulia, jangan percaya padanya. Catatan pendaftaran pernikahan ini adalah file asli yang diambil dari sistem pengadilan. Markus, kamu baru saja mengatakan kepada pengadilan kamu menafkahi keluarga kami di tambang selama 10 tahun, dan bahwa aku meninggalkanmu demi orang yang lebih kaya. Kamu mendaftarkan pernikahanmu dengan Wanda 3 tahun lalu. Kami belum bercerai. Kamu mengakui di pengadilan bahwa Wanda Kusuma adalah wanitamu dan Bobby Wijaya adalah putramu. Kamu menikahi wanita lain di belakangku dan punya putra dengannya. Lalu kamu berani mengatakan kepada pengadilan ini bahwa setengah uangmu adalah milikku. Beraninya kamu? Yang mulia, klienku menyembunyikan fakta material yang penting. Dengan ini saya umumkan bahwa saya mengakhiri perjanjian kuasa dengan Tuan Wijaya dan mundur dari pembelaannya. Pengacara Zhang, jangan pergi. Apa yang harus aku lakukan tanpamu? Jangan terburu-buru pergi. Yang mulia, tolong lihat ini. Ini adalah bukti kedua kami.
$3.000 tunai dari klinikku, bersama dengan perhiasan ibuku, laporan bank, dan catatan pegadaian, semuanya ada di sini. Dia menjual barang-barang ibuku dan menghabiskan uangnya untuk Wanda Kusuma. Yang mulia, berdasarkan penipuan penggugat Markus Wijaya dan fakta bahwa dia melakukan bigami, kami mengajukan gugatan balik di sidang terbuka. Kami menuntut Tuan Wijaya mengembalikan aset perkawinan yang dia transfer secara ilegal, total $30.000, dan membayar ganti rugi atas penderitaan emosional. Kami juga secara resmi meminta pembubaran pernikahan Nona Evelina dengan Tuan Wijaya. 30.000? Di mana aku harus mendapatkan 30.000 untuk membayar? Evelina, kamu membuatku mati. Evelina, aku salah. Demi pernikahan kita. Tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak mau uang lagi. Tidak 1 sen pun. Tolong cabut gugatan. Tertib, pengadilan kini menjatuhkan putusan. Penggugat, Markus Wijaya, tuntutan atas harta bersama ditolak. Tergugat, Evelina Rini, dengan ini diceraikan dari penggugat, Markus Wijaya. Penggugat, Markus Wijaya, terbukti bersalah melakukan poligami ilegal. Pengadilan akan melimpahkan perkara ini ke polisi. Sidang ditutup. Tuan Markus, Anda menikahi orang lain saat masih terikat pernikahan dan memiliki seorang putra dengannya. Lalu Anda meminta pengadilan untuk uang mantan istri Anda? Apa yang Anda pikirkan? Anda menjual barang milik ibu mantan istri Anda untuk dihabiskan pada istri Anda yang sekarang. Apa Anda bisa tidur di malam hari? Pergi, hentikan merekam. Kalian semua, pergi. Apakah kamu dapat uang atau tidak? Aku dan anak kita sudah menunggu di penginapan itu 3 hari. Pemiliknya bilang jika kita tidak bayar hari ini, dia akan membuang barang-barang kita. Aku tidak dapat uang sepeser pun. Aku diceraikan dan dihukum karena poligami ilegal. Diceraikan? Apa maksudmu? Apa maksudmu diceraikan? Apa maksudmu diceraikan? Kamu yang memaksa kita membuat akta nikah. Dan lihat apa yang terjadi. Dia tahu kita belum bercerai. Tapi kamu mendaftarkan pernikahan kita. Itu poligami ilegal. Aku akan masuk penjara. Jangan salahkan aku. Siapa yang menginginkan akta nikah itu? Siapa yang bilang begitu? Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai perempuan. Kamu terlalu tidak berguna untuk mendapatkan uang darinya. Jadi kamu pulang dan melampiaskannya padaku. Wanita itu, dia tidak bisa memberiku seorang putra, tapi merawat gelandangan miskin itu secara gratis. Apa yang aku bilang? Pada intinya, ini semua salahmu. Bodoh. Markus Wijaya, apa kau tidak punya hati nurani? Aku memberimu seorang putra. Kau lari ke mantan istrimu seperti anjing kecil. Kau tidak dapat uang, tapi kau bawa pulang surat cerai. Lihat dirimu. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Lelaki macam apa kau? Apa katamu? Aku bilang kau menyedihkan. Bukankah kau bilang saat ibunya meninggal, kau telah merawatnya di samping tempat tidurnya? Bukankah kau bilang dia berhutang budi padamu? Kau bahkan tidak bisa mengendalikan anak seorang janda. Kau tidak berharga. Kau pukul aku, baik. Kau berani pukul anakku, aku selesai merawatnya. Kau besarkan sendiri darah keluarga Wijayamu. Aku akan pulang sekarang. Tunggu saja. Polisi akan datang menangkapmu. Ibu? Nah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini laki-laki Evelina Rini? Ada apa? Bukankah dia memberimu bagian dari miliaran itu? Sekarang kamu terjebak di bawah jembatan bersama kami. Jangan macam-macam denganku. Aku sedang tidak mood hari ini. Kamu tidak mood, Evelina Rinimu? Bukankah dia begitu galak di depan rumah sakit beberapa hari lalu? Lebih dari 100 penambang dari kru kita kehilangan tempat tinggal karena pengadilan. Sekarang, kita di bawah jembatan, menunggu mati. Benar. Semua ini karena istrimu. Dia bukan istriku. Kami sudah bercerai. Aku bahkan dihukum karena poligami ilegal. Polisi memburuku di mana-mana. Keadaanku lebih buruk dari kamu. Setidaknya kamu punya kelompok di bawah jembatan ini. Aku bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Dan aku punya anak yang harus diurus. Jadi kamu juga kehabisan pilihan. Kehabisan pilihan? Dia tidak memberiku sepeser pun. Dia bahkan membuatku membayar 30.000 di pengadilan. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan uang untuk makanan anakku. Dia punya $1 miliar dan tidak mau memberi kita setetes pun. Hati wanita itu terbuat dari batu. Kalau begitu, mari kita lakukan gerakan besar. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang.
Apa yang kamu rencanakan? Evelina sekarang setiap hari di rumah sakit Chengde. Dia hanya punya beberapa perawat di sekitarnya. Semua orang di Tambang tahu tentang Lukas Hartono, kepala rumah sakit Chengde. Mereka semua tahu apa hubungannya dengan Evelina. Cara Lukas memandangnya. Dia akan mencabut hatinya dan memberikannya padanya. Jika kita menculik Evelina, dia tidak akan berani menolak memberi kita miliaran itu. Kamu benar-benar bicara tentang menculiknya. Tetap di sini dan menunggu mati berarti kematian. Mengambil risiko juga berarti kematian. Apa? Kamu takut? Lakukan. Garasi bawah tanah di rumah sakit Chengde. Dia selalu melewati sana setelah kerja. Ada titik buta di kamera. Kemana kita membawanya setelah kita mendapatkannya? Gudang tua di Tambang. Tambang itu sudah ditutup selama 3 tahun. Bahkan anjing liar pun tidak mendekatinya. Ayo pergi sebelum keamanan datang. Ambil ponselnya. Beritahu Lukas bahwa dia ada di tangan kita. Bergerak. Hei nak, kamu ngapain di sini? Mana ayahmu? Apa ini? Tuan Lukas, saya bawa anak itu. 1 miliar, ditambah 10 juta emas. Siapkan besok sebelum matahari terbenam. Jangan panggil polisi. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kau lakukan. Om Lukas, ayahku melakukan hal buruk. Aku nggak mau masuk panti asuhan. Bisakah kau bawa ayahku kembali juga? Aku nggak mau dia di penjara. Suruh sopir jemput anak dari kantorku. Sekarang. Evelina, aku nggak pernah nyangka lihat kamu begini. Kamu cukup sombong di pengadilan, kan? Dan kejam saat kamu menginjak tanganku. Kenapa jadi diam sekarang? Markus Wijaya. Kau biarkan anakmu tidur di bawah jembatan, lalu datang ke sini dan menculikku. Saat anakmu dewasa nanti, menurutmu apa yang akan dia pikirkan tentang ini? Jangan ngomong soal anakku. Perempuan mandul sepertimu tidak berhak bicara. Buat apa buang napas untuknya? Tunjukkan padanya siapa yang memegang kendali sekarang, Dr. Evelina. Saat kau menyuntik orang, kau pikir kau hebat, ya? Tanganmu itu bernilai 1 miliar. Aku yakin jika aku potong 1 jari, Lukas tetap akan membayar. Lakukan. Lalu apa yang akan kau gunakan untuk mendapat uang dari Lukas? Sandra yang terluka, nilainya tidak sebesar itu. Mari bicara bisnis. Setelah kita dapatkan miliaran itu, bagaimana kita membaginya? Ini bisa merenggut nyawa kita. Aku minta setengah. Akulah yang membuatnya pingsan dan menyeretnya ke mobil. Setengah? Mimpi kali. Ini ideku, dan dia istriku. Aku kenal dia lebih dari siapapun. Kami sudah menikah 10 tahun. Uangnya adalah uangku. Aku dapat 60%. Kalau aku mengintai pintu masuk rumah sakit selama 3 hari. Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Aku minta 30% untuk mengobati istriku. Sisanya untuk uang muka anakku. 30%? Mimpi saja, Pak Sam. Kamu cuma pengintai. Kamu dapat 10% maksimal. Kamu tidak pantas mendapat sepeser pun. Akulah yang membawanya ke sini. Dia mendengarkanku. Markus, kamu tidak bisa menusukku dari belakang. Jika bukan karena aku, tahukah kamu kapan Lukas Hartono membayar tebusan? Kalian sudah membagi-bagi jarahan selama ini dan masih belum bisa sepakat. Uangnya bahkan belum tiba, dan sudah ada yang dikorbankan. Samdarsa, menurutmu siapa yang akan yang pertama dibungkam begitu uangnya tiba? Diam. Markus, saat kamu menikahi Wanda Kusuma, apakah kamu memberinya kebohongan yang sama? Setelah uangnya masuk, apakah kamu akan kabur bersamanya, atau membuangnya juga, seperti kamu membuangku dulu? Kamu kabur membawa uang dari istrimu sendiri. Apa kau pikir mitra-mitramu berani mempercayaimu dengan membelakangi? Dia ada benarnya. Markus, kamu duluan. Setelah uangnya tiba, bagaimana kita membaginya? Kamu tidak berhak memutuskan. Kita perlu tertulis. Apa yang perlu tertulis? Perempuan itu mencoba memecah belah kita. Apa kau tidak bisa melihat itu, sialan? Aku pikir dia ada benarnya. Kamu duluan. Apa kau berencana mengambil uangnya
dan menjual kita. Siapa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma jadi pengintai. Maaf aku terlambat. Terdakwa Markus Wijaya, Chandra Wijaya, dan Sam Darsa, dengan niat untuk memiliki secara ilegal, kalian menculik orang lain dengan kekerasan dan ancaman, dan memeras hingga $1 miliar. Kejahatan kalian sangat keji. Kalian merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Pengadilan dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Terdakwa Markus Wijaya bersalah atas penculikan untuk tebusan, bigami, dan sumpah palsu. Hukuman dijalankan secara berturut-turut. Anda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan hak sipil Anda dicabut seumur hidup. Semua properti pribadi Anda dengan ini disita. Terdakwa Chandra Wijaya bersalah atas penculikan dan penganiayaan berat, penjara seumur hidup. Terdakwa Sam Darsa, sebagai kaki tangan, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Seumur hidup, hidupku hancur. Yang mulia, saya ingin banding. Kalau kau tidak serakah sekali, aku tidak akan dipenjara seumur hidup. Bawa para penjahat ke penjara untuk menjalani hukuman. Sidang ditutup. Sungguh memalukan. Demi sekeranjang telur. Kau mengirim penyelamatmu ke penjara gara-gara sekeranjang telur, dan sekarang kau kehilangan rumahmu, dan hampir kehilangan nyawamu juga. Karma. Dana pertama yayasan sudah tiba. $500 juta. Itu semata-mata untuk mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Screening pneumokoniosis penambang dan kesehatan wanita akan menjadi prioritas utama kita. Proses penyaringan harus ketat. Kami membantu yang putus asa, bukan setan jahat. Obat bisa mengembalikan daging ke tulang dan membangkitkan orang mati, tapi tidak bisa menyembuhkan keserakahan dan kekejaman di hati manusia.